Shalom, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, keluarga GPDI El Shaddai. Puji nama Tuhan, rise up, bangkit. Sekalipun keadaan kita tidak baik-baik, Allah sanggup mengadakan pemulihan. Roh Kudus yang memberi kekuatan untuk kita sanggup bergerak, sehingga hidup anak-anak Tuhan berdampak dalam apapun yang kita jalani di dunia ini. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan membaca diambil di dalam Mazmur pasal yang ke-11. Kita tahu bahwa banyak mazmur-mazmur yang ditulis oleh Raja Daud, dan disitulah kita melihat bagaimana Raja Daud mengalami pergumulan dalam hidupnya. Di dalam Mazmur pasal yang ke-11 ini, Raja Daud menyatakan, memproklamirkan bahwa hanya Allah saja tempat perlindungan bagi dia. Saya mengambil tema Tuhan tempat perlindungan. Puji nama Tuhan. Saya akan membacakan di ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan dari Daud, pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Ayat yang kedua, sebab lihat orang fasik melentur busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Ayat yang ketiga, apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Kalau kita melihat dalam pasal ini ada dua bagian, yaitu ayat 1 sampai yang ketiga. Di situ kita melihat seolah-olah Raja Daud bertanya-tanya. Kalimat-kalimat itu adalah kalimat pertanyaan. Bukan Daud tidak memiliki pegangan hidup, tidak. Tetapi Daud ingin melihat bahwa Allah sanggup mengerjakan. Sekalipun di ayat yang 1 ketika itu seolah kita melihat ada banyak pertanyaan. Tetapi Daud menantikan jawaban. Daud tetap berharap kepada Tuhan. Kalau kita melihat bagaimana pergumulan di dalam pasal yang ke-11 ini, ada ketakutan, ada rasa khawatir. Kita sebagai anak-anak Tuhan ketika masih tinggal di dalam dunia ini, kita masih membutuhkan perlindungan. Kita masih membutuhkan proteksi dalam kehidupan kita. Kita mungkin membutuhkan perlindungan di dalam kesehatan kita, sehingga kita melihat ada jaminan perlindungan kesehatan, ada jaminan sosial. Bahkan kalau kita ada di dalam dunia ini, kita membutuhkan perlindungan. Kita memiliki rumah untuk memberikan perlindungan bagi kita. Mungkin saat ini kita tidak dikejar-kejar oleh musuh atau siapapun. Tetapi Daud merasakan bagaimana dia membutuhkan perlindungan itu ketika dia dikejar-kejar musuhnya. Saat itu dia dikejar oleh Saul. Dia membutuhkan perlindungan. Di dalam ayat 1 sampai yang ketiga, Daud bertanya, seolah-olah Daud meragukan. Dia membutuhkan perlindungan. Daud membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Kita pun sama saat ini. Ada banyak tantangan dalam hidup kita. Mungkin kita ada ancaman. Mungkin kita butuh perlindungan dalam kehidupan kita sehari-hari. Perlindungan sosial, kebutuhan ekonomi supaya kita ada kehidupan hari-hari kita ada perlindungan, ada jaminan. Mungkin saat ini kita khawatir, bagaimana saya harus melindungi keluarga saya dalam pendidikan anak-anak kita. Mereka membutuhkan sesuatu hal. Tetapi kalau kita membaca di dalam ayat ke-4 dan ke-7, itu bukan pertanyaan lagi, tetapi sebuah pernyataan. Pernyataan dari Raja Daud. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita banyak mengalami pengalaman hidup. Mungkin hidup kita tidak datar-datar saja.
kita mengalami banyak gejolak hidup. Mungkin dalam perjalanan ini pernah kita dibenci. Ada musuh-musuh yang tanpa alasan mungkin mengejar-ngejar kita. Mungkin kita ada dalam ketakutan, ada kecemasan, tidak tahu di mana kita harus berlari. Tetapi seperti Raja Daud, dia tahu kepada siapa dia berlindung, kepada siapa dia harus berharap, kepada siapa dia harus berlari. Tuhan adalah kota benteng kita. Dia adalah perlindungan kita. Raja Daud pun sama. Dia tahu persis. Sekalipun di dalam ayat awal-awal, ayat yang pertama sampai ayat 3, seolah-olah dia bertanya, apakah saya harus lari ke gunung-gunung ketika aku dikejar oleh musuh-musuh, oleh Saul? Seolah itu menjadi pertanyaan. Musuh-musuhnya mungkin mendesak dia supaya dia harus lari karena tidak ada pertolongan. Tetapi kalau kita baca di dalam ayat yang keempat, itu sudah menjadi pernyataan dari Daud. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di surga, matanya mengamati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Sampai ayat yang kelima. Tuhan tahu umat-Nya, siapa yang lari kepadanya. Allah Tuhan kita, Dia adalah pembela kita. Dia adalah pahlawan bagi kita. Dia adalah panglima perang dalam kehidupan kita. Dia tahu kepada siapa akan berpihak. Allah yang kita sembah pada malam hari ini, Dia tidak akan berpihak kepada orang fasik. Dia tidak akan berpihak pada orang-orang yang jahat. Tetapi kita percaya Allah yang kita sembah malam hari ini, Dia akan berpihak kepada kita, orang-orang yang tahu, setia dan percaya kepada Dia. Allah menguji batin kita. Ketika kita mengalami banyak masalah, hidup kita terancam. Kita mungkin harus lari, seolah kita harus lari. Kita harus menghindar, tidak tahu apa-apa. Allah menguji. Dia Allah-Allah yang adil. Dia akan menolong kita. Ayat yang ke-6. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur memiliki Tuhan Allah. Dia adil, Dia memandang kita. Mungkin kita harus menunggu masa-masa di mana kita harus mengalami tekanan hidup. Kita tidak tahu, ya, berapa lama kita harus menantikan. Tetapi Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang tidak tinggal diam. Dia tahu persis. Dia menguji batin kita. Ya. Allah yang adil. Dia tidak akan membiarkan kita. Bahkan ketika kita jatuh, tidak dibiarkan tergeletak. Ketika kita mungkin musuh-musuh kita mentertawakan kita, seolah-olah kita ada dalam posisi yang lemah, tidak berdaya. Tetapi Allah di tempat yang maha tinggi, Dia memperhatikan. Ada waktunya keadilan itu datang buat kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah kita tetap percaya kepada Tuhan. Renungan hari ini biarlah menjadi kekuatan bagi kita untuk kita tidak meninggalkan Tuhan yang menjadi panglima kita, pembela kita, gunung batu keselamatan kita. Terima kasih telah mengikuti renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat buat kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat, kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081327 4200
88. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada hari ini. Kami mempercayai Engkau, Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang adil. Engkau membawa pembelaan buat hidup kami. Engkau menyatakan kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Membawakan perlindungan bagi kami. Mungkin ada saat masa-masa kami mengalami tekanan, kami terancam, hidup kami terancam. Tetapi Engkau adalah adil dan Engkau tetap melihat, setia membela hidup kami Tuhan. Oleh karena itu biarlah firman itu menjadi kekuatan bagi kami. Dalam-Mu Kristus selalu ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, ada belas kasihan. Kiranya keluarga GPDI El Shaddai senantiasa sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Amin.